Saya sudah ada 5. Itu yang saya mau, Bu. Cari jaga rupanya dia. Ekspektasi gaji kamu di sini berapa? 10 juta, Bu. Terus pas dia keluar, Udah jadi bungkus gorengan. yang apa? Law of life lebih kepada aturan-aturan dalam kehidupan kita. Di mana itu memang memudahkan apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita hindari. Kecuali untuk pasangan ya, pasangan yang Iya. sah ya. Iya. Itu kan. Mohon maaf belum relate. Kasihan banget sih. Yus. Apaan? Aku ada cerita. Cerita? Cerita Iya. apaan? Tadi kemarin aku baru nongkrong sama temanku nih. Dia cerita, dia curhat. Mukanya sayu, sedih gitu kayak, kamu kenapa coy gitu kan. Maksudku, coba cerita dulu. Biasa gitulah. Jadi ceritanya tuh Dalam banget nih kayaknya. asli. Agak kocak sih sebenarnya. Jadi ceritanya dia lagi PDKT sama cewek. Biasa PDKT sosial media, react story, kirim-kirim reel Kirim-kiriman kucing. DM yang lucu-lucu gitu Iya. ya. Oke, menarik. Ada yang dia naksir nih, setelah sekian lama dia jomblo, akhirnya ada yang dia naksir Asik. nih, ya kan. Akhirnya berhasil dia mengajak ceweknya untuk first date. Oke, jadi First date. Ya, jadi. Akhirnya keluar dia first Nggak kayak date. kamu ya? Aku kayaknya wacana terus dah. Akhirnya ngedit dia di coffee shop. Oke, ngedit di coffee shop, datang, nyantai, ketemuan, sesuai foto. Kadang ada yang nggak sesuai foto kan, kalau banyak filter. Jahat sih. Akhirnya ketemu. Nah, yang membuat dia kayak sedih suram itu nggak diterima, Yos. Nggak diterima? Maksudnya pas dia itu kan bukan nembak ya kan? Pas dia itu kan kenalan. Oke. Nah, kocaknya temanku ini, pas first date dia langsung ngomong, aku suka sama kamu, aku mau nikahin kamu, nanti dream wedding kita begini, nanti rumah kita begini. Anjir, seriusan kayak Dia gitu? ngomong, aku pengen punya anak sekian. Nah, kocak. Creepy, Cuk. Maksudku ini baru first date tau. Creepy sih itu. First date itu kan introduction, kamu siapa, kerja di mana, basa-basi gitu kan. First impression lah. Ini maksudku kayak sudah langsung, ya asli bener sih setuju sama kata creepy banget sih. Karena kan belum tentu si cewek Into juga kan. iya begitu Pengen tuh abis first date langsung kayak kenalan dulu ya. mau langsung aku juga pengen banget Dia seganteng apa sih? Punya Atau anak- sekaya apa sih? punya anak banyak dari kamu gitu. Itu agak aneh juga Iya, sih iya. kalau aku juga jadi cowoknya bakal Dan maksudku kan niat tuh kan ada. Ya oke lah ya, semua orang punya niat untuk kamu suka dia pandangan pertama atau apapun. Tapi kan simpan dulu dong niatnya. Maksudku nggak Iya. semua harus kamu ngomong di depan dong. Dia nggak pinter nyembunyikan keinginannya dia ya. Iya. Langsung to the point aja gitu ya. Tapi kan ya jatuhnya creepy kalau sama orang-orang yang nggak ngerti niatmu gimana itu kan. Tapi kan baru pertama juga memang salah sih. Iya emang. itu creepy. Sama jatuhnya kayak teman aku. Dia nembak gitu juga. Enggak. Dia nembaknya lebih ke dia nembak HRD coy. Bukan Gimana ceritanya? bukan nembak HRD pengen jadi pacarnya ya, enggak. Gimana? Dia tuh ngelamar kerjaan. Bawa CV. Ada lowongan nih. Oke. Akhirnya dia dipanggil interview. Oke. Biasa kan kalau interview itu pasti ya ada basa-basi Template lah ya. Kan biasa supaya si HRD ini tahu Psikologinya seorang ini kayak gimana. apa, motivasinya bagaimana. Iya. Oke. Kadang-kadang ditanya, kan ada tuh ditanyain kadang ekspektasi gaji kamu di sini berapa Iya. gitu kan. 10 juta, Bu. Harus tuh. Harus banget tuh. Harus. Soalnya aku ada teman kayak gitu tuh. Memenuhi kebutuhan 1 bulan minimal 10 minimal juta. 10 juta. Berarti orang yang di bawah 10 juta nggak bisa hidup. Kasihan sih. Tapi itu jahat sih kalau aku. Oke, lanjut. Ditanya juga ekspektasi kamu 5-10 tahun lagi di perusahaan ini kamu ada di posisi apa? Kamu sudah dalam kondisi yang bagaimana? Oke. Dan si pintar ini Aha. dengan polosnya atau dengan bodohnya kali ya. Nembak HRD. Enggak. Ya Bu, saya pengen jadi suami ibu. Enggak. Mohon maaf, saya sudah ada 5. Itu yang saya mau, Bu. Cari jaga rupanya dia. Habis itu dia
ngasih tahu, saya rencananya 1 sampai 2 tahun lagi sambil bekerja di sini saya nabung. Setelah nabung, saya akan buka usaha. Seriusan? Seriusan? Dia ngomong mau kerja setahun doang, Iya, buka usaha, nabung untuk buka usaha, iya. pas di interview. Pas di interview. Pinter banget kan kalau kayak gitu. Kocak. Itu tuh kalau aku jadi HRD-nya, Ah, oke. iya, nanti kita hubungin lagi, Mas. Nanti kita hubungin lagi ya. Terus Gitu. pas dia keluar, Udah jadi bungkus gorengan. asli. Udah jadi bungkus gorengan itu di pinggir jalan tuh kayak gitu. Sudah. Karena dia terlalu polos cuy, nggak bisa menahan niatnya dia yang sesungguhnya di Iya, depan iya, orang iya. lain. Ngomong-ngomong soal niat, itu tuh ada tuh dalam satu artikel yang aku pernah share sama kamu tuh, Yos, yang apa? Law of life gitu. Jadi dalam hidup itu ada law of life. Law of life itu lebih kepada aturan-aturan dalam kehidupan kita gitu. Yang dimana itu memang memudahkan apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita hindari. Nah, salah satu poinnya tuh, Aku tahu tuh. Apa? Yang itu kan ngebahas soal sembunyikan niatmu. iya, conceal your intention. Conceal your intention. Nah, Bener-bener. conceal your intention itu kan lebih kepada tidak semua harus kamu omongin. Mm-mm. Ya, ibaratnya kamu main catur nih, Yos. Kamu main catur itu aja dari awal sampai akhir, kamu nggak bisa ngomong apa maksudnya cek gitu, Aku di sini mau ke sini, aku aku mau makan itu, enggak kan? Nah, iya, bener, Kamu bener. hanya bisa ngomong cek itu pas langkah terakhir. Mm-mm. Sebelum itu kan dari mulai sampai cek itu kan kamu main dulu. Checkmate itu kan ketika ini sudah angka terakhir nih, sudah goals. Benar. Nah, kadang orang lupa soal conceal your intention itu, Yos. Benar. Jadi kalau penjelasan dari sembunyikan niatmu atau conceal your attention tadi itu, Ah. bagaimana kita bisa menjaga niat kita sesungguhnya terhadap orang lain supaya orang lain itu tidak gampang menghambat, menikung, Aha. bahkan mengontrol diri kita. Iya, setuju banget lagi tuh. Setuju nggak tuh? Iya. Jadi di law-nya itu tuh jelas bahwa menyembunyikan niat itu nggak apa-apa. Iya. Karena semakin sedikit informasi yang dia dapat dari seseorang, semakin dia tidak bisa nebak. Ini langkahnya orang ini mau kemana? Langkah orang ini mau kemana? Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang. Dia tidak bisa nebak, dia tidak bisa jagal. Bener, Karena kamu sudah simpan niatmu. Bener. Iya kan? bener. Itu tuh apalagi tuh sebagai kamu bisnis. Oke. Itu Iya, penting, benar, itu pakai penting, juga sih, itu penting pakai banget juga tuh. sih. Kamu pernah nggak sih punya teman Ah. pengen punya niat bisnis? Mhm. Oh dia cerita nih kesana kesini, Ada lagi. ya kan? Dia Iya, cerita iya. nih kesana kesini. Aku pengen buka bisnis ini loh, soalnya di sini belum ada. Soalnya ini kayaknya bagus banget. Soalnya ini. Delalah. Didengar sama orang yang tahu, mengerti, dan bisa eksekusi langsung. Iya. Karena dia sudah punya sumber Sumber daya, dayanya, dia punya modal. sudah punya modal. Sementara yang punya ide, baru ide. Belum punya modal, Belum. belum tahu harus seperti apa, cuma Iya. just ide doang. Oke. Tapi akhirnya ada orang yang bisa langsung eksekusi. Minggu depan sudah ada barangnya. Iya, Minggu depan dia sudah jualan. minggu depan sudah launching, sudah Ah. jualan. Habis itu kamu yang awalnya punya ide, begitu tahu itu kan cuman kayak ngerasa, Pelongo. Loh. Kayak itu kan ideku, ya kan? Sakit hati gak sih? lebih kepada nanti ujung-ujungnya di cuma bahan obrolan tongkrongan aja. Iya. Itu tuh punya aku duluan. Itu tuh aku yang inisiatif. Kocak. Ini Tapi- kan soal eksekusi, bukan Iya, inisiatif. aku bisa eksekusi gitu. Iya. Kamu kan cuman ide-idenya aja gitu. Iya. Itu kan ujung-ujung kamu akhirnya ngerasa tersakiti, ngerasa Hmm. terpuruk gitu. Oh benar, sama. Jadi aku ada teman nih, Yos, yang berhasil menerapkan conceal your intention ini dalam kehidupannya dia. Wow. Jadi dia ini sales mobil, Yos. Jadi namanya sales itu kan ada target bulanan. Berapa dia harus jual, terkadang pameran di mall. Mereka ada ya begitulah. Nah, dia ini berhasil menerapi conceal your intention ini dalam kehidupannya dia. Jadi sales itu kan ada beberapa tim. Satu tim itu dia 5 orang. Dia buka booth barengan di mall, nyebar brosur barengan. Berarti secara peluang, kamu punya peluang yang sama dengan 5 orang. Oke. Ya kan? Nah, dia tahu. Dia pinter nih, temanku nih. Kamu kenal juga sih.
Nah dia tahu kalau aku cuma nyebar brosur, aku sama teman-temanku yang 4, ya kan? Iya, oke. Percuma aku nyebar di sini. Jadi dia tuh setiap kali pulang dari rumah, dia belajar lagi, Yos. Dia belajar marketing sosial media, dia belajar desain di Canva, Oke. gitu kan. Nah, tapi dalam waktu yang sama, ketika dia ketemu sama teman-temannya, dia tidak ngomong soal itu. Dia tidak ngomong soal planningnya dia mau marketing ke sosial media biar jangkauannya lebih luas, tidak ngomong gitu. Jadi ketika nongkrong ya nongkrong aja, ketika ngobrol ya ngobrol aja, nggak usah diumbarkan, nggak usah diceritain. And in the end of the day, si teman kita nih, dia achieve-nya 5 kali lebih lipat daripada teman-teman yang lain. Ketika teman-temannya cuma nyebar brosur, dia nyebarnya di sosial media. Ngeiklan, dia desain di Canva kan gratis. Dia ngiklan di sosial media, Instagram, TikTok gitu iklan berapa ribu aja sih kok. Ibaratnya beli kopi lah gitu. Lebih banyak yang dengar, lebih banyak yang lihat, lebih banyak yang baca, lebih banyak yang nge-reach ke dia. Iya, benar. Reach, ketemuan, 5 days, deal. Jadi dia sekarang berhasil, makanya itu salah satu contoh yang berhasil itu yang nerapin law of life itu. Law of life itu ya tadi, rule of life itu ya. Iya. Iya benar. Jadi nggak semua orang tuh harus tahu apa yang kamu pengen ya. Iya benar. Nggak semua orang harus tahu niatmu, dan tidak semua orang juga harus ngerasa apa ya, ngikutin kamu gitu loh. Benar. Jadi kayak kalau kamu punya, namanya kerja ya, kamu berarti kan butuh achievement, butuh apa gitu. Kalau kamu langsung di saat, ya walaupun kamu tim ya, tapi kan setiap orang pasti pengen nge-achieve masing-masing ya. Iya jelas. Punya achievement masing-masing, karena ini kan masalah uang ya. Kamu niatmu, kamu kasih tahu ke temenmu, wah aku pengen bulan ini bisa jual 5 mobil, aku pengen bisa jual 10 mobil. Nah temanmu ini ngerasa kayak, sudahlah gitu, orang kita digaji juga kok, ngapain sih gitu kan. Itu kan jatuhnya secara kamu nggak sadar, dia tuh bisa dan terlihat seperti ngontrol kamu jadinya. Iya benar. Itu sama juga Yos, maksudnya sama tuh, semua orang tuh pengen bercerita, tapi tidak semua harus diceritakan, ya kan? Iya benar. Oke, fine, kamu pengen bercerita soal rencanamu di kerjaanmu, gak usah cerita teman kerja. Kamu pasti ada circle lain gitu kan, teman-teman nongkrongmu yang kamu bisa terasa sama dia. Kalau pengen cerita ke mereka gitu, karena at the end of the day kita tuh teman ngobrol gitu. Tapi teman ngobrol tuh percaya dulu dong, dia ini bakal manfaatin kamu apa enggak gitu. Ya pasti pengalaman hidup tahu lah, sudah seleksi sudah lah itu. Nah kalau circle kecilmu ini kamu cerita ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak semua hal tuh harus kamu ceritakan ke semua orang, kecuali untuk pasangan yang sah ya. Iya. Itu kan kamu harus cerita niatmu. Mohon maaf belum relate. Kasian banget sih. Tapi ya gimana ya. Tapi nggak ada salahnya kamu untuk tidak menceritakan seluruh niatmu kepada orang lain. Iya benar. Benar kan? Supaya orang lain tuh nggak gampang tahu niatmu dan nggak gampang untuk ngontrol kamu. Iya benar, kontrol. Iya kan? Karena banyak orang yang nggak sadar bahwa dia itu dikontrol sama orang lain. Contohnya ya dalam circlemu seperti itu yang harusnya kamu achieve dan lain-lain, harusnya kamu ngerasa harusnya kamu kerja keras. Tapi temanmu sudahlah nongkrong aja dulu. Iya, peer pressure. Iya. Tekanan dari lingkungan. Lingkungan ajak nongkrong masa nolak? Iya. Nanti dimusuhin dong. Dimusuhin lagi. Kiranya egois banget sih nih orang gitu. Gak asik banget loh. Iya, pengen apa top sendirian. Iya. Tapi itu nggak ada masalah loh. Bener sih, aku setuju. Nggak ada masalah banget. Iya, karena ini dunia kerja ya. Karena ini dunia yang kamu sama teman aja bisa tusuk-tusukan gitu. Iya sih. Kadang orang lupa soal itu, Pak. Iya, orang tuh lupa. Atau bahkan sebenarnya orang nggak tahu ya. Bahwa menyembunyikan niatmu itu tidak apa-apa. Bahkan kamu terlihat sedikit egois, itu juga tidak apa-apa. Tapi selama ini dalam konteks yang positif tentunya ya. Iya, pasti. Bukan yang kamu diam-diam, mepet. Colel, diam-diam, mepet.
Nyopet. Bukan nyopet, diam-diam nyopet, amplop dari bawah meja. Wah, itu kayak siapa? Aduh, bahaya sih. Jadi sebenarnya sembunyikan niatmu Sepenting itu, Yos. sepenting itu ya? Iya, aku setuju banget tuh. Aku berharap aku tahu soal rule of life ini pas 20-an awal Semudah kemarin. mungkin. Iya. Karena ketika kita melangkah ke dunia dewasa, itu jadinya real anjir. Iya Real sih, banget, Pak. bener. Aku juga ngerasa harusnya hal-hal yang seperti ini tuh kita bisa tahu lebih awal di saat kita mulai beranjak dewasa, Heeh. kita mulai step first kita di dunia karir, terus mulai pertama kali melangkah di dunia percintaan supaya nggak creepy banget, yang tiba-tiba duduk-duduk, aku pengen punya anak 5 sama kamu. Coba kalau dia conciliate, dia intentionnya dia tuh. Dia kan santai dulu nih. Bisa jadi Oh, pesan banget. Bisa jadi dia Berhasil. berhasil. Maksudnya ngedate kedua, ngedate ketiga, ya kan? Baru datang paket. Siapa sih? Barangmu anjing. Coba cek aja, cek dulu. Bentar ya, aku cek paket dulu ya. Datang ya. Tapi jangan lupa tuh, Conceal your intention. iya, kita kayaknya harus mulai mempelajari dan memperdalam Iya sih, setuju sih. bahwa menyembunyikan niat itu tidak apa-apa Aha, dan kamu tidak masalah juga menjadi orang yang egois. setuju banget. Bentar ya. Ngambil paket bentar.